Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidq wa tuqa, amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, para masyayikh, para asatiz dan ustazat, para hujaj, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus untuk abang saya PKM Masjid Jami Al-Mustaqim Mukarram Ustaz Faisal, khusatul khas orang tua saya Mukarram Abu Haji Ma'mun Khatib. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap panitia peringatan Isra dan Mi'raj Masjid Al-Mustaqim, bapak-bapak, ibu-ibu, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumben yang namanya peringatan Isra Mi'raj adanya tengah pagi buta, baru di sini doang ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus subuh gabungan untuk Kelurahan Mampang Perapatan. Peringatan Isra dan Mi'raj adalah satu peristiwa yang hanya bisa ditangkap oleh nilai-nilai keimanan. Bukan otak nggak mampu, tapi memang otak nggak sanggup untuk menangkap peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Bagaimana mungkin bisa otak untuk menyangka baginda Nabi melakukan perjalanan yang sedemikian jauh, menembus 3 buah alam, alam nasut, alam malakut, alam laut, menembus 3 buah alam dengan perjalanan yang sedemikian jauh dalam tempo yang sedemikian singkat. Enggak mungkin, kata kita. Impossible menurut orang-orang liberal dan sekular. Nehi kalau kata Sarukan. Tapi kalau Allah yang sudah punya mau, apa sih yang gak mungkin buat Allah? Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Ada enggak Bu di surah Yasin? Ayat berapa? Ada Ji, ada, baru kemarin dibaca. Ada masih. Udah biar cepat aja, jangan pakai mikir. Isra Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya baginda Nabi. Kalau maunya baginda Nabi nggak mungkin. Di sini otak mesti tahu diri. Lalu namanya peristiwa Isra Mi'raj ini, Pak. Ya, ini kan terkadang dan nggak jarang. Hukum otak itu cuma sebatas hukum klausal, hukum sebab akibat. Nah, contoh hukum otak nih. Ada anak kecil, otak kita bakal mikir, Bang. Itu ada anak kecil, pasti ada bapak, pasti ada emak. Benar apa enggak? Emak bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Gara-gara kerjasama yang baik antara ibu sama bapak, maka terciptalah anak. Itu hukum otak. Tapi kalau menurut hukum Allah bukan mesti. Nabi Adam, emak kagak, bapak kagak. Allah mau jadi Nabi Adam. Ada apa enggak? Ada. Enggak bisa diselidiki dari antropologi budaya. Kok Nabi Adam bisa ada ya? Padahal emak kagak, bapak kagak, apa keluar dari batu kali Nabi Adam? Di situ otak kudu tahu diri.
otak. Nabi Adam, Nabi Isa, ibu ada, bapak kagak ada. Allah mau jadi apa enggak? Jadi nggak bisa bang kita sembarangan ngomong. Kok Siti Maryam bisa hamil ya? Padahal dia kagak punya suami. Oh maaf bang, maaf. Siti Maryam itu seorang perempuan suci. Beliau hamil tanpa suami, namanya mukjizat. Sayang banyak perempuan sekarang yang kagak mau kalah sama Siti Maryam. Di Kebayoran, ini mah di Kebayoran. Di Kebayoran. Oh di Mampang, di Solo sama. Ini peristiwa yang hanya bisa ditangkap oleh nilai-nilai keimanan. Nggak bisa kita mau selidikin. Iya, Isra Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya kita, bukan maunya baginda Nabi. Jadi kan kita suka nyambung-nyambungin aja, bang. Nah, contoh paling gampang begini, contoh paling gampang. Satu pagi saya berangkat dari Jakarta mau ke Surabaya. Begitu mau naik pesawat saya kagak sadar ada semut nyampe masuk ke kantong saya. Saya naik pesawat jam 7 pagi, nyampe di Surabaya jam 9 pagi. Entah turun ke airport, ada semut keluar dari baju, diayap-ayapan tuh kelilingan airport Surabaya. Dia ketemu kongkong sama kawan-kawannya semut. Assalamualaikum, salamut. Gimana kabar? Baik. Ente dari mana? Dari Jakarta. Entah langsung Surabaya. Merontok dari Jakarta. Iya. Berangkat jam berapa ente dari Jakarta? Jam 7. Jam 7 dari Jakarta, jam 9 udah nyampe Surabaya. Mana mungkin bisa, semut. Badan lu begitu kecil, langkahmu begitu pendek. Jakarta Surabaya per 2 jam. Nah semut Surabaya kagak ngerti urusan. Ini semut Jakarta nyempenya ngikut baju saya, naik kapal terbang. Ini kan kita sekarang kayak begitu bang. Dalam mempelajari Islam, jujur kita ini mempelajari Islam sekarang nih bang. Di Islam sekarang makin diobok-obok nih. Kenapa? Model kita belajar Islam tuh kayak orang buta dilepas di kebun binatang. Ada 3 orang buta, kita lepas ke kebun binatang, suruh kenalin gajah, insya Allah hasilnya beda-beda bang. Ini model kita kayak begini. Model kita kayak begini dalam pengenalan Islam. Ya, apa yang mau kita ambil dari hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj? Pertama, Rasulullah dalam melakukan Isra dan Mi'raj itu pertama melakukan perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Minal masjid ilal masjid. Ini perjalanan vertikal. Ini perjalanan horizontal. Artinya apa? Hablum minan nas. Sekarang ini berasa apa enggak? Kita sekarang sering memperbaiki hubungan cuma sama Allah, tapi sama-sama manusia kita jarang untuk memperbaiki hubungan kita. Ya. Padahal Jenderal Sudirman itu pernah mewanti-wanti Islam kalau mau kuat itu harus Islam kalau mau besar harus kuat. Islam kalau mau kuat harus bersatu. Tapi nggak mungkin Islam bisa bersatu tanpa ada jalinan silaturahmi di antara kita. Nilai silaturahmi saat ini sudah mulai langka, bahkan nyaris mahal saat ini. Ayo, tos-tosan kita mah. Saya mau tos-tosan aja dan ngomong dah. Kalau bukan karena Isra Mi'raj dan subuh gabungan pagi hari ini, belum tentu bang rasanya kita mau kumpul dulu sama saudara kita sekarang. Kita coba lihat sekarang. Sementara sedikit demi sedikitnya Islam mulai digerus nih bang. Dari mana? Dari silaturahmi yang ada. Rumah model sekarang apa? Modelnya tuh rumah minimalis. Artinya apa model minimalis itu? Lah kan melarang orang datang ke tempat kita bang. Lah ruang tamu cuma 2 kali 2. Diisi 6 orang kelar udah. Akhirnya pokoknya di sevel. Ngumpulnya di kafe-kafe di Kemang. Nilai silaturahmi sekarang udah mulai langka, ada nyaris mahal. Bahkan dulu orang tua saya, Allahyarham Yazidudin Enden ngajarin Islam kalau mau kuatnya di mampangnya harus kayak 5 jari nih. Ini 5
lidi bang, betapapun besarnya sebuah lidi, tapi kalau dia jadi, tahu jadi sendirian, laler kagak mati kita pukul. Tapi biar itu lidi kecil, asal banyak diikat jadi satu, sapu namanya. Jangankan laler, anjing dia korban. Ini pentingnya nih, ini pentingnya silaturahmi di antara kita. Ayo dah, kita jangan ngomong panjang-panjang dah, pagi-pagi ngomong serius susah deh. Nah kita ngomong 5 jari aja deh, 5 jari aja deh. Pertama jari apa ini? Jempol. Siapa jempol? Umarok, pemerintah. Ini kampung kita nih bang, kalau mau aman harus ada pemerintah-pemerintahnya yang berani ngebelain Islam, berani ngebangun Islam untuk kemaslahatan umat. Dan saya mau pesan di mamang nih, bentar lagi kita mau gubernur nih. Kita mau gubernur bang. Orang Bali kita nggak pernah protes, Muslim di sana nggak protes. Orang Bali itu gubernurnya orang Buddha, orang Hindu. Kenapa? Mayoritas Hindu. Kita orang Muslim di Papua nggak pernah protes. Di sana gubernurnya seorang Kristen. Kenapa? Mayoritas Kristen. Lalu wajar kalau kita di Jakarta di mayoritas Islam, pengen gubernur kita orang Islam. Itu bukan hal yang memalukan. Kenapa begitu Islam mau bersatu? Diteriakinya syarat. Iya kan? Coba kita lihat kayak begini deh bang. Ayo kita capek kita bang, benar. Di Jakarta doang nih bang. Udah 4 tahun nih kagak bikin maulid. Ayo kita mau jujur, di Jakarta doang 4 tahun udah kagak bikin maulid. Kota besar, ibu kota negara, di kepemerintahan nggak ada maulidnya bang. Kita juga kan pengen bang punya gubernur sholat Jumat jamaah bareng kita. Iya kan? Coba kita lihat sekarang. Ya Allah ya Rabbana, capek bang kita kalau bukan punya pemimpin. Kiki, pagi-pagi ngomong politik di masjid lah. Emang apa ngomong politik di masjid? Lu masjid ini kan sumber dari umat. Coba lihat Rasulullah. Rasulullah itu dalam berperang strategi militer dibangunnya di masjid. Kemaslahatan umat, urusan umat dibangunnya di masjid. Umat Islam sama masjid itu kayak ikan sama air bang. Kalau boleh misah, ada nggak ikan misah sama air? Ada, ikan mampus. Lu umat Islam yang mau masjid kagak boleh misah. Ini begitu kita ngomong kayak begini bang, jangan ngomongin politik di masjid, nggak boleh bagaimana juntrungannya. Lah kita ini buat ngadepin buat sama-sama kita 70% Islam. Jadi wajar kalau kita minta pemimpin kita orang Islam. Ya, tanggal 19 nih, jangan sampai salah pilih. Jangan sampai salah pilih, hati-hati. Ini sekarang banyak racun bermerek madu. Kita sering tertipu, kita sering terpedaya. Judulnya cakep banget, madu isinya racun. Minyak babi cap otak. Halal atau haram? Haram. Tapi kan kita sering tertipu bang. Kenapa? Judulnya otak, tulisannya otak, gambarnya otak, isinya minyak babi. Ji, itu kan sipulannya saja yang non muslim, kan sipulannya muslim. Bang, bakso sapi haram ketika ketemunya sama buah babi. Bakso sapi haram ketika ketemunya sama buah babi jadinya. Ini hati-hati bang. Jangan sampai salah pilih. Kalau sekarang mah semua kecap nomor 1. Semua kecap nomor 1 sekarang, nggak ada yang nomor 2. Semua kecap nomor 1. Cuman kita aja deh bang, bahwa ini pemilihan pemimpin ini urusan dunia memang, tapi bakal dibawa pertanggungan jawab sampai ke akhirat. Jangan sampai lantaran kita nerima duit sekian ratus ribu rupiah, akhirnya iman kita tergadai. Ya, ini bakal jadi
jempol di kepala. Coba abang-abang, foto KTP kagak ada kepalanya. Serem. Ini jari paling penting loh. Ini simbol bang, jempol ini simbol. Kita nggak bisa tanda tangan, cap jempol, sak jual beli. Diakuin nih jempol, harus ada nih. Saya berharap di Mampang ini, di Jakarta ini nih, untuk tahun ini nih, untuk 5 tahun yang akan datang, pemimpin Islam lagi di kampung kita. Setuju? Setuju. Jempol. Terus ramah, ini apa nih? Tunjuk. Saya mau tunjuk, agnia, orang kaya. Di kampung kita kalau mau enak Islamnya bang, jalannya enak orang Islam nih, harus ada orang kayanya di Mampang nih, yang berani ngeluarin harta untuk kemajuan agama. Jujur aja bang, dia bikin acara Islam Mi'raj kagak cukup pakai takbir bang. Allahu Akbar, naik datang. Enggak, tak perlu beli juga beli makanan mah. Bangun masjid nggak cukup pakai takbir, tak kudu nyemen juga. Ya kan? Majelis taklim bang yang ada di masjid kita deh Al-Mustaqim, kalau mau enak majelis taklim ditunjang sama orang kaya. Harus ada dimodalin sama orang kaya. Lah kalau cuma ngandelin jamaah payah. Lah jamaahnya ngaji 3 pojokan. Bahasa mempet, bahasa pulas, bahasa ngiler. Ada bangun, udah ada ampun, udah jamaah majelis Al-Mustaqim. Harus ada orang kayanya bang, yang berani ngeluarin harta untuk kemajuan agama. Kalau kita lihat di kampung kita orang kaya banyak apa enggak? Alhamdulillah. Orang dermawan yang dikit. Kenapa saya ngomong gitu? Kedermawanannya orang kaya merupakan satu mutiara Allah yang sudah mulai diangkat sekarang. Dan tanpa kita sadari, terkadang kita suka nggak yakin sama janji Allah. Ini makanya yang bikin kita jadi kagak mau nyumbang. Kita suka nggak yakin bang. Padahal dalam Al-Quran Allah berjanji, man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah bakal ganti dengan 10 kali lipat. 1 berbanding 10. Oh teman saya di kebayoran protes. Digigit, kenapa? Tuhan pelit amat. Saya bilang pelit apa Pak? Itu dibalasnya 10. Katanya Allahul Ghani, Allah Maha Kaya. Lalu cuma dibalas 10. Saya tahu, saya bilang, bang, Allah itu Maha mengetahui kadar keimanan makhluknya. Model keimanan kita nih bang pada umumnya di Mampang itu keimanan model pedagang. Kalau sedekah aja dikit, kali-kali aja gua untung, kali-kali aja untung, ya kan? Jadi wajar Allah cuma balas 10. Sekarang saya pas-pasan lagi. Saya mau tanya, kalau jawab yang jujur, di masjidnya jawab jujur. Kita masuk sholat Jumat kapan ya di Al-Mustaqim ada kotaknya? Ada dulu, ada. Ini dompet kita nih kita tinggal banget di dompet kita. Ada 150, ceban 5.000, 2.000. Berapa yang kita cemplungin? Ya udah, cukup dah. Jangan lama-lama. 1.000, 2.000 baru melecek. Yang melecek kita taruh. Kita suka nggak yakin sama Allah. Makanya Allah cuma nggak yakin saja Allah masih ganjar 10 bang. Kalau mau baca sejarah Rasulullah, satu kebaikan Allah bakal ganti dengan mi'ata marrah, 100 kali lipat. 100 masih kurang, baca riwayat dari Sayyidina Utsman bin Affan. Satu kebaikan Allah bakal ganti 1000 marrah, 1000 kali lipat. Kalau 1000 masih kurang juga, tenang bang, masih ada bonus langsung dari Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan nambahin kepada siapa saja yang dikehendaki. Kenapa sih kita masih takut untuk berbuat kebaikan? Kenapa sih kita masih ragu untuk keluarin harta kita di jalan Allah? Loh, harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu yang nanti bakal nerangin lubang kubur kita. Betapa kita sekarang, apalagi teman
Kita lebih memikirkan untuk urusan luar kampung kita daripada ngurusin kampung kita sendiri. Ya. Baginda Nabi mengajarkan dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu 'ala Allah wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlika afdalu ma dinarun anfaqtahu 'ala ahlika. Orang yang membelanjakan uangnya itu di jalan Allah dan orang yang membelanjakan uangnya untuk keperluan agamanya Allah dan uang yang kau belanjakan untuk keperluan keluargamu, lingkunganmu, pahalanya jauh lebih besar uang yang kau keluarkan untuk keluargamu dan lingkunganmu. Ayo kita bangun dulu di kampung kita Islamnya. Yang merasa punya duit jangan pakai takut-takut bang. Ada cerita, boleh saya cerita bang? Satu pagi ada seorang ibu-ibu datang ke rumah saya. Assalamualaikum Ji, salam. Apa kok ngobrol? Ayo udah ya masuk, temenin saya sama istri. Kenapa kok? Kayaknya Ji mau cerita-cerita aja sekalian ada mau maksud. Ada apa? Alhamdulillah Ji, suami saya habis dapat rezeki yang luar biasa. Saya bingung, emang suami kok kerjaan apa? Sama Ji, ya orang laki kebanyakan di Mampang. Apain? Gojek. Cuma Ji, alhamdulillah kemarin itu laki saya berangkat jam 8 pulang jam 2 siang, gua pulang duit 8,5 juta. Cuma pulangnya jalan kaki. Motor. Terus kenapa kok? Enggak Ji, saya pengen titipin sedikit dari uang saya, uang rezeki suami saya. Mau ditaruh di mana? Ya terserah aja deh Ji, di mana aja dah. Mau buat anak yatim silakan, mau untuk keperluan majelis taklim silakan. Berapa yang mau taruh? Enggak banyak sih Ji, 1 juta. 1 juta? 1 juta. Bang, saya bilang nih di Mampang nih, saya bilang, abang kalau naruh duit, nitipin uang di Al-Mustaqim 1 juta, 1 juta. Ketika abang meninggal dunia masuk ke liang lahat ya. Ntar kuburan abang pakai lampu neon bang. 1 juta terang kuburan, 1 juta. Ji, 1 juta bu, punya ada 100.000 boleh, mau semprong. Hilang dikit. 20.000 Ji, lilin. 2.000 botol orek. Ayo, yang punya harta ayo sumbangin deh, jangan ragu-ragu, jangan pernah takut kita. Lo Allah itu kok. Dan hebatnya apa? Jujur, penyakit kita nih bang, penyakit sekarang ini, apalagi buat keluarga muda, yang paling terparah itu penyakitnya apa? Takut miskin, takut gak punya duit. Dia lupa bahwa ilmu sodako itu beda sama ilmu matematika. Ilmu matematika angka pasti, tapi ilmu sodako gak bakal pasti bang. Saya bilang tadi, 1 dikurang 1, kalau matematika 1 kurang 1 0. Tapi kalau sedekah 1 kurang 1 10, 1 kurang 1 100, 1 kurang 1 1000, 1 kurang 1 tak terhingga itu ilmu sedekah. Ya, jangan pernah takut bang, keluarin harta kita di jalan Allah. Ya, makanya nih orang kaya itu ibaratnya tunjuk. Kenapa? Apaan aja kalau yang nunjuk orang kaya kan selesai urusan. Benar-benar ini bang. Di Gigi, ya. Itu nanti perpustakaan Islam dibangun sebelah sana ya. Itu kalau yang nunjuk orang kaya selesai perpustakaan Islam kalau pakai lama. Ya, coba model kita yang nggak punya duit tunjuk-tunjuk. Orang tepuk belum kagak model tunjuk-tunjuk. Nah kan ada pepatah bijak berkata begini, orang kaya selalu benar, orang miskin mah kebagian salah. Ada orang kaya sakit perut sering kumpul di tengah-tengah orang banyak, yang nggak sengaja kentut. Aduh, bapak sehat ya? Sehat orang bilang. Kenapa? Orang kaya. Coba model kita
Ini nggak bisa diajak main nih. Saya mau jadi tengah, nih guru-guru saya nih, guru-guru kita kok. Saya mau pesan di Mampang. Mumpung di kampung kita ini masih banyak ulama-ulama, mumpung di kampung kita ini masih banyak asatis, mumpung di kampung kita ini masih banyak tuan-tuan guru, yuk kita ambil ilmunya beliau. Kita ambil bang ilmunya beliau bang, mumpung beliau masih ada. Lah kalau timbang saya bang, kalau ibarat benda, saya mah kaca bang. Beliau alhamdulillah guru saya, orang tua saya, beliau mah intan. Intan biar kata adanya di kobangan lumpur lah tetap intan, harganya mahal. Ya, kaca walaupun ditaruh di etalase kilat, tetap kaca. Tetap kaca. Mumpung di kampung kita nih bang masih banyak ulama. Ayo buat adik-adik saya, generasi-generasi muda Mampang, ayo aktifkan kembali majelis-majelis taklim yang ada di kampung kita nih. Mumpung guru-guru kita masih ada. Betapa sekarang ulama-ulama kita nih sedikit satu-satu mulai diangkat sama Allah. Semalam Kiai dari Denajang Jombang meninggal dunia. Semalam. 2 hari yang lalu, belum lagi kita masing-masing berasa kehilangannya Mbah Hasyim Muzadi. Sebelum Mbah Hasyim Muzadi, belum lagi kita merasa tenang atas kepergiannya seorang muhaddis. Ya, Kiai Ali Mustafa Yaqub. Sudah kehilangan ulama-ulama besar kita saat ini. Mumpung di kampung kita ini masih banyak guru, mumpung masih ada orang tua saya, ayo kita ambil apa yang beliau punya bang. Ya, jujur bang, kita nempel sama ulama, itu kan kita lagi butuh sama beliau itu kayak model kita nyari korek api bang. Kita kalau lagi perlu korek api, kalau belum ketemu sedapur kita acak-acak. Ya, tapi begitu udah ketemu aja udah dipakai, dibuang aja dibuang. Artinya apa saya mau bilang? Kita sama guru-guru kita nih, kita perlu beliau di saat beliau sehat, sakitnya kita nggak pernah mau tahu. Kita perlu beliau ini di saat beliau senang, susahnya kita nggak peduli. Yang lebih prihatin apa? Kita memang lebih menghargai seekor burung beo daripada ulama. Ini prihatin. Burung beo tinggal cuma bisa bilang Assalamualaikum, Assalamualaikum. 4 juta udah dibayar. Beo, pasnya kagak, ngerti kagak. Assalamualaikum 4 juta. Beo, nah guru-guru kita ini ya Allah ya Rabbana. Assalamualaikum fase, nerangin kita hebat, baca kita 4 lembar, memenir bibir. Keluar dari Masjid Al-Mustaqim 185.000. Udah gitu keluar masjid sendalnya pakai hilang. Mana baru dibeliin 190, datang baru goceng. Ayo kumpul Pak, kumpul. Beliau nggak minta dihargai Pak, tapi tugas kita sebagai santri menghormati beliau. Ini harus ada di ulama-ulama nih. Cari ulama yang sangat keguruannya mutawatir, sambung menyambung sampai kepada baginda Nabi. Ya Allah ya Rabbana, prihatin sekarang ini bang. Betapa sekarang ini banyak teman-teman saya ngajinya membah Google, letaknya mau ustazah YouTube. Makanya jangan heran kalau di Mampang ini sekarang orang banyak tahu tapi nggak pernah tahu banyak. Banyak tahu tapi nggak pernah tahu banyak. Soal ini tahu, soal ini tahu, soal ini tahu. Konfrontir sedikit, gue juga katanya. Ini kan model kayak begini nih bang. Baru ngaji bab katanya udah berani kafir-kafirin orang apa amalia saudara-saudara kita sendiri. Maulidan dibilang bid'ah. Yasin tahlil yang biasa kita jalanin sampai malam Jumat, haram, nggak ada tuntunannya. Ngirimin Fatihah terus, kagak bakal nyampe. Kalau saya pernah ditanya, ya emang Pak Roh dibacain Fatihah, pahalanya nyampe? Nyampe. Buktinya apa? Sampai sekarang tuh kagak pulang-pulang.
Lagi kalau aku nggak percaya mati aja duluan dah. Ntar saya kirimin Fatihah. Kalau nggak nyampe pulang lagi nggak apa-apa. Ini masih ada, masih banyak ulama di Mampang aja kita udah sering ribut soal ru'yah, soal khilafiyah. Kalau cuma sebatas soal khilafiyah, kampling kita udah diatur dalam Quran. Apa? Lana a'maluna walakum a'malukum. Buat kita di Isra Mi'raj, Maulidan, baca maulid, itu amalnya kita. Yang kagak demen ya udah diem aja udah. Jangan pakai ngata-ngatain orang kafir untuk baca maulid. Nanti akhirnya sesama Islam jadi berantem. Capek kita nih, sama-sama Islam pada perang. Ya. Ayo kalau cuma sebatas khilafiyah, tapi saya alhamdulillah bangga di Mampang ini. Khilafiyah soal kunut atau enggak kunut sekarang udah mulai kagak rame. Sekarang udah enggak rame, alhamdulillah. Kenapa rupanya? Karena udah dikit yang masuk sholat subuh di masjid. Saya tadi di depan ngobrol-ngobrol sama guru-guru saya bilang, ya Allah ya Rabbana, seandainya ya Al-Mustaqim ini jangan cuma pas subuh gabungan, saban subuh kayak begini. Tapi saya bangga nih di kampung kita nih, ada Al-Mustaqim, masjidnya bagus, pakai AC. Kegiatan beragamanya juga teman-teman panitia itu bilang kemarin datang ke rumah saya, alhamdulillah Bang Haji jalan. Sholat berjamaah juga selalu penuh. Terutama subuh, ini mah tinggal subuh gabungan. Subuh lain mah Al-Mustaqim selalu penuh. Saya tahu Bang, saya subuh sering lewat depan sini. Dan subuh Al-Mustaqim penuh sampai keluar-keluar. Enggak ada yang masuk. Keluar ya. Ayo Bang, mumpung di kampung kita masih banyak ulama-ulama, mumpung di kampung kita masih banyak kiai-kiai, para tuan guru, ayo kita ambil ilmunya. Kita belajar benar yang sangat guru-gurunya sambung penyambung. Kalau ada orang nanya sama saya berani jawab, Niki, iya, lo ngomong sanat, emang sanat guru lu gimana sih? Saya berani jawab. Saya bilang, saya di antara banyak guru-guru saya, termasuk Buya ini guru saya ngambil 2 sanad yang paling utama. Dari Allah Yarham Kiai Zainuddin MZ, orang tua sekaligus guru saya, dari Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar, Pondok Pesantren As-Siddiqiyah. Kiai Zainuddin ngaji dari mana nih? Dari sekian banyak Kiai Zainuddin gurunya beliau itu, saya ngambil 2 sanad paling utama juga. Pertama, dari Allah Yarham Muhammad Syafi'i Hazami, yang kedua dari Allah Yarham Kiai Haji Idam Khalid. Kiai Idam Khalid ngaji dari mana nih? Dari sekian banyak gurunya beliau itu, termasuk salah satunya seperjuangannya beliau, Kiai Haji Wahid Hashim. Ketemu-ketemunya di Mbah Hashim Asy'ari Abu Ilham. Mbah Asy'ari itu Mbah Hashim Asy'ari ngaji dari mana nih? Dari sekian banyak gurunya Mbah Hashim Asy'ari, salah satunya juga Mbah Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, ketemunya di Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan ngaji dari mana nih? Dari sekian banyak gurunya Syekhona Khalil Bangkalan, ketemu nanti di Syekh Arsyad Al-Banjari. Syekh Arsyad Al-Banjari ngaji dari mana nih? Dari sekian banyak gurunya Syekh Arsyad Al-Banjari, ketemunya di Syekh Zain Ahmad Zainuddin Mekah. Terus sambung menyambung sampai ketemu di imam mazhab, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kalau kita orang Mampang kebanyakan menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngaji dari mana nih? Dari Imam Malik, kalau enggak dari Imam Waqid. Ketemu 2 generasi di atas sudah di tabi'in, yang ngajinya dari tabi'in ya dari sahabat ya dari nabi ya dari Jibril langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kalau mau dijelasin insyaallah video horor. Ya, ini garis besarnya doang ini. Betapa sekarang teman-teman kita kalau ditanya, lalu belajar agama dari mana? Dari Mbah Google. Udah kayak begitu, kalau diajak ngomong-ngomong tentang agama aja kayak Samya aja, paling iya. Salah. Yang benar gua tahu. Mumpung nih di kampung kita masih banyak ulama-ulama. Ayo, setuju? Ayo kita ngaji sama beliau, ambil apa yang beliau punya secara keilmuan. Tuh, jari tengah. Selesai belum? Kita juga
ini? Jari manis. Ini jari yang rada aneh nih. Jadi biar tugel bang, biar ada buntung tetap manis dia nih. Saya mau jari manis nih, generasi muda orang Mampang nih. Nih, adanya manis. Kenapa? Karena semua harapan pasti kembalinya ke pemuda. Bahwa Allah tidak akan menghapus Islam dari dunia pasti. Tapi tidak ada satupun janji Allah Islam masih bakal lama di Mampang ini kalau generasi mudanya enggak dijauhkan dari agama. Ya Allah ya Rabbana, betapa sekarang ini adik-adik saya, anak-anak kita bang, generasi muda Islam yang ada di Mampang ini sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah dijauhkan dari agamanya. Berasa apa? Modernisasi sekarang menurut orang Mampang nih bang, anak-anak muda di Mampang harus dibarengi dengan gaya hidup yang ke barat-baratan. Kita lupa, kita tinggal di Indonesia, negara wilayah bagian timur, di mana akhlak, adat dan istiadat masih kita junjung tinggi-tinggi. Makanya jangan heran di Mampang ini kalau dibilangin masih ada nih dalam pemikiran mereka. Loh, kalau belum pernah nyemplung mabuk sampai nyemplung ke got, belum bisa lo disebut manusia modern. Lo kalau belum pernah merasakan yang namanya narkoba, belum bisa disebut manusia modern. Lo kalau belum pernah ngerasain yang namanya kumpul sapi, kebo udah jarang bang, yang banyak sapi sekarang. Kalau kalian belum pernah merasakan yang namanya free love, free sex, sama liven, one night stand, cinta satu malam, belum bisa kalian disebut generasi modern. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah dijauhkan generasi muda dari agamanya. Mau yang nyata, berapa banyak sekarang pondok pesantren sama yayasan pendidikan Islam yang ada di Mampang ini, nasibnya itu la yamutu wa la yahya. La yamutu wa la yahya, enggak bermutu karena kurang biaya. Kenapa kayak begitu? Karena tanpa disadari Pak Bu, kita sebagai orang tua ikut berperan atas bangkrutnya pondok pesantren dan yayasan pendidikan Islam yang ada di Mampang. Kita sekarang nggak pernah bangga anak kita dititipin sama ulama-ulama di pesantren. Kita nggak pernah bangga sekarang anak-anak kita dititipin di yayasan pendidikan Islam. Yang kita bangga apa? Generasi muda di Mampang ini masuk sekolah-sekolah bonafit walaupun notabene-nya punya non-muslim. Padahal kalau kita mau jujur, untuk apa kita punya anak pintar tapi kalau calon kafir? Ya bang. Ayo nih, semuanya yang hadir nih, ini kan calon-calon jenazah. Dan semua kita ini cuma sebatas perantau. Bang, orang merantau mesti pulang. Kan sudah jelas Rasulullah itu muwati-wati apa? Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu ila thalathin. Kalau anak cucu Adam ada yang meninggal, terputus semua amaliyahnya kecuali 3. Ilmu yanfa', shadaqatan jariyah, wa waladun shalih yad'ulah. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan doa anak soleh yang mendoakan ketika orang tuanya wafat. Masa iya bang? Pertanyaannya, masa iya sih nanti ketika kita sebagai orang tua meninggal, anak kita nguburin apa, ngajiin kita di makam itu pakai MP3? Coba kita lihat sekarang. Lebih baik anak kita benar nggak terlalu pintar daripada pintar nggak benar. Kenapa? Masih kepake di masyarakat di Mampang ini. Bang, itu si Fulan bin Fulan bang, biar dia kagak pintar tapi benar orang dia. Disuruh ngurusin keuangan masjid, jujur dan amanah. Disuruh ngurusin remaja masjid, alhamdulillah jujur dan amanah, bisa besar. Disuruh ngurus anak-anak yatim pada gemuk-gemuk. Disuruh ngurus janda-janda tua pada sehat-sehat. Disuruh ngurus janda muda. Gak perlu. Janda muda udah banyak dewan penyantunya. Udah aman dia mah. Masih lumayan, masih kepake.
daripada orang pintar yang kagak benar, pan akhirnya jadi minterin orang, Bang. Benar gak? Disuruh ngurusin laut malah jadi bajak laut. Disuruh ngurusin hutan rame-rame jadi orang hutan. Disuruh ngurusin beras malah jadi kutu beras. Disuruh ngurusin pajak malah bikin rakyat makin kecekek, pajak pada dinaikin. Disuruh ngurusin hukum malah bikin hukum kayak pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita orang mampang kagak punya duit, itu hukum cepet banget ditegakin, Bang. Tapi begitu orang kuat punya orang yang punya duit, punya salah, hukum pura-pura kagak ngerti. Itu yang kadang-kadang nyakitin perasaan kita. Kenapa rupanya? Orang pinter kagak bener. Supaya pinter anak sekolahin, saya setuju. Supaya benar, lihat-lihat sekolahannya. Lihat-lihat sekolahannya, Bang. Ya Allah ya Rabbana, lihatin sekarang, Bang. Ya, luar biasa ini. Ya Allah ya Rabbana. Malasnya adik-adik saya untuk menghadiri majelis-majelis taklim sekarang. Ayo kita kalau kita berbicara jujur. Alhamdulillah. Makasih ya, Bang. Sudah jaga ibu aja. Ya susah makanya, Bang. Ayo maaf sekali. Kalau kita mau jujur, banyak masjid-masjid itu sekarang yang ngisi majelis taklim yang ada di kampung kita, pan rata-rata umurnya itu 50 tahun ke atas. Ya. Yang 30 tahun ke bawah kemana? Kebanyakan rata-rata aktif ngikutin majelis-majelis zikir. Apa salah dia anak-anak udah ngikut majelis zikir? Enggak salah, cuma terbalik. Seharusnya orang tua kita lah yang ngikutin majelis zikir. Adik-adik saya generasi muda di Mampang aktif hidupin majelis taklim. Nah, kalau orang tua yang rajin ngikutin majelis taklim, umurnya mah kagak bakal lama, Bang. Paling 4-5 tahun alim aja dikit, Allah ambil dah. Selesai, udah hilang ilmu. Sementara adik-adik saya rajin pada datangin majelis-majelis zikir. Generasi muda rajin datangin majelis zikir. Sudah sesuai dengan qawaid, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir akan bikin hati tenang. Ayo bayangin, Bang. Kalau anak muda hatinya kebangetan tenang, akhirnya jadi generasi yang pemalas. Kerjaannya cuma nungguin keajaiban sambil ngumpulin jikalau. Jikalau andai kata umpama misalnya. Orang lain udah kemana-mana, dia masih jikalau aja dia kumpulin. Coba. Sementara sekarang banyak kitab-kitab salaf kita nih sudah mulai diubah. Muwatta'nya Imam Malik sekarang sudah banyak perubahan. Azkarnya Imam Nawawi sudah mulai banyak perubahan. Belum lagi kita cerita kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning klasik yang lainnya. Dan kalau adik-adik saya nggak dimasukin, nggak datang ke majelis taklim, akhirnya nggak menutup kemungkinan ilmu-ilmu Islam sedikit-sedikit mulai hilang, Bang. Ayo buat generasi-generasi muda ini, terutama buat remaja masjid, jangan pakai takut dah diomongin sama tetangga orang, sama teman-teman kita. Lo main ke masjid dulu, kamu main di langit apa? Jangan juga, jangan. Mumpung di kampung kita, saya bilang tadi, mumpung ulama masih banyak. Ya, nih generasi-generasi muda kita nih. Betapa sekarang generasi kita nih terjajah habis-habisan, Bang. Food, fashion, makanan, tingkat kesukaan akan tokoh-tokoh sekarang, dan gaya berpakaian generasi muda. Dari tiga itu berdampaknya kemana? Ke akhlak generasi muda sekarang jadinya luar biasa. Kalau dibilangin aja tentang hal yang benar, dia pada nyaut. Biarin aja, kenapa sih ngaji? Urusan apa mau ngaji? Yang mampu saya beli minuman pakai uang saya minum di rumah saya. Mau muntah uger juga urusan saya. Kan kata ada nyusahin mengaji, masing-masing aja udah. Ada tuh teman-teman kita kalau dibilangin jauhnya begitu. Ada di mama? Yang mana?
kalau dibilangin ya begini. Nih melalui peringatan Mi'raj di Mampang nih, yang mustaqim. Kalau besok masih ada yang nyaut kayak begitu, lah balikin aja nggak sih bang? Jangan takut, balikin. Gimana balikinnya? Iya bang, iya nak, iya tong. Yang mabuk emang lu, yang judi juga lu, yang mencabik-cabik pasti lu tong. Tapi ingat tuh tong, mabuk, judi, zina itu maksiat tong. Nah kalau Mampang ini kebangetan banyak maksiatnya, terus Allah murka, turun gempa bumi di Mampang. Pan yang mampus bukan cuma orang lu doang, nyok. Rata. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kita yang apabila musibah datang menimpa kita, bukan cuma nimpa yang jahat, ini guru-guru kita juga bakal kena imbasnya bang. Kalau orang makan nangka kena getahnya itu resiko, benar apa enggak? Tapi nggak makan kepeperan getah lah, sial namanya. Udah jatuh ketimbang tangga, masih ketutup ember lagi. Udah gampang banget itu. Generasi muda kita, balikan kembali ke masjid, jadikan kembali ke masjid jadi pusat kebudayaan kita. Anak-anak muda, ayo, anak-anak muda Mampang, ayo hadiri lagi majelis-majelis taklim yang ada di kampung kita. Selesai belum? Kita juga punya apa ini? Kelingking. Naik kelingking jadi paling ajaib nih bang. Naik kelingking biar dia kecil, wilayah operasinya paling luas. Benar-benar kuping masuk, ke hidung masuk, kadang-kadang mulutnya saya itu susah ayam, susah betelor. Saya mau kelingking nih, kaum emak nih, kelingking nih, kaum perempuan bang. Bahkan saya mau pesan di Al-Mustaqim nih, saya mau pesan buat orang laki, dengerin orang laki, jangan pernah mempermainkan perasaan seorang perempuan. Memang jangan pernah mempermainkan perasaan seorang perempuan. Kenapa? Allah menciptakan perempuan itu sebagai makhluk yang paling luar biasa. Perempuan itu bagi Allah ya Rabbana, biar kata perempuan itu badannya kecil bang, tapi laki-laki segede apa ketelan. Pikirin, jangan bayangin. Pagi-pagi udah bayangin aja. Saya buat ibu-ibu, buat kaum ibu yang ada di sekitaran Masjid Al-Mustaqim, saya mau pesan ya. Seharusnya ibu-ibu ini sangat berterima kasih kepada baginda Nabi. Kaum perempuan ini seharusnya berterima kasih kepada baginda Nabi. Kenapa? Karena baginda Nabi lah yang mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan. Dulu sebelum ada Islam, nasib perempuan itu menyedihkan dan memilukan. Menyedihkan dan memilukan. Dilahirkan seolah-olah hanya untuk melahirkan, sebatas pemenuhan syahwat. Kerjaannya kagak lebih dari segitiga perempuan kalau belum ada Islam. Dapur sumur kasur, kasur sumur dapur, dapur kasur sumur, utak-utak di situ gitu kagak kemana-mana tuh. Kayak gabus beko. Ya, masih ingat gabus beko bang? Gabus beko tuh tak ada nenggap, tadi nyelam lagi, tadi nenggap, nyelam lagi, gak ada kemana-mana bang. Perempuan sebelum ada Islam itu, ya Allah ya Rabbana. Gak percaya? Silahkan baca cerita, buka sejarah. Gak usah kita sampai luar negeri. Di Jawa nih, raja-raja Jawa kita dulu sebelum ada Islam, berapa kalau ngumpulin selir? 20, 30, enteng aja tuh. Tuan-tuan tanah, orang kaya di Timur Tengah sebelum ada Islam, kalau ngumpulin selir itu ratusan. Seorang kaisar terakhir dari dinasti Ming, dia punya selir itu 1000, bangun istana 1000 kamar. Kenapa? Selirnya 1000. Enteng banget tuh, selir 1000, bayangin. Raja kalau gak pakai selir 1000, kapan dia pakai kolor? 1000. Begitu Rasulullah hadir, Rasulullah terjun melihat kaum perempuan saat itu. Keluar sabda beliau yang luar biasa. Apa? An-nisa imadul bilad.
Amin. Lagi perempuan kebanyakan setan. Mereka kagak percaya. Ayo kita baca sejarah lagi. Dalam Isra dan Mi'raj itu kan Rasulullah dikasih kesempatan melihat surga dan neraka. Benar apa enggak? Ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, iya, siapa yang paling banyak menghuni neraka? Orang lakinya bagaimana aja? Gak dikit. Gak banyak juga. Coba lihat bandingkan sekarang, prihatin bang, lihat perempuan sekarang. Betapa Rasulullah sudah mengangkat derajat dan derajat. Perempuan sendiri yang menjatuhkan dirinya. Sekarang jujur aja bang, mahal paha KFC bang dibanding paha perempuan. Paha KFC sekarang 15.000 bang, dan perempuan gratis. Oh capek-capek loh. Pakai bajunya luar biasa, depan ditutup, belakang ngablang, belakang ditutup kodong yang mana-mana. Iya kan? Dia lupa Rasulullah sudah mewanti-wanti lebih dari 14 abad yang lalu. Apa sabda beliau? Nisaun kasiyatun ariyat mailat mumilah. Seorang perempuan yang apabila mereka berpakaian tapi telanjang, tidak menutup auratnya, tidak menjaga kehormatannya, menata rambutnya sedemikian rupa sama menyerupai ulu unta. Model perempuan kayak begitu nanti di yaumil akhir, jangankan mereka melihat surga, baunya nggak bakal mereka cium. Padahal wangi surga bisa ketemu dengan 500 tahun perjalanan. Bukankah kita ngaji? Nanti ketika kita meniti sirat itu bang, jembatan di akhirat itu bang, yang satu rambut masih dibelah 7 tipisnya. Waktu yang ditempuh itu rata-rata 1.500 tahun perjalanan. 500 tahun terakhir itu kita sudah mencium wanginya surga. Bu, dengerin bu, bagaimana kita bisa melihat surga kalau wanginya belum bisa kita cium? Ya bu, buat ibu-ibu saya, ayo kalau datang ngisi ngaji majelis taklim, ajak anak-anaknya sekalian. Dan sekarang dengan dalih cinta sama anak, subuh anak bukan dibangunin malah diselimutin. Itu bukan cinta namanya bang, kita ngedorong anak kita masuk ke dalam neraka. Jagain adik-adik saya, generasi muda-mudi muslim, para muslimah kita. Tuh 5 jari. 5 jari kalau dia kompak, ya. Kalau kuat pemimpinnya, kalau dermawan orang kayanya, kalau alim ulamanya, kalau luas pemikiran para pemudanya, dan solehah para perempuannya, insya Allah Islam masih bakal lama di kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah masyarakat muslimin yang berbahagia, saya juga masih pengen ngomong lama sih, cuma 7 lewat. Saya juga dari sini mau langsung berangkat lagi ke Pelabuhan Ratu. Buya, mohon doanya Buya ke dalam perjalanan selamat. Terakhir yuk sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tunjukkan kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manis tabahahu bisababihim kulluh. Khusus khas walid Kiai Zainuddin MZ. Mudah-mudahan wasilah Fatihah Allah lapangkan kubur beliau-beliau. Allah jadikan kubur beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua untuk kita semua, untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada pagi hari ini sedang kurang sehat. Wabil khusus untuk orang tua saya, Abu Ya Haji Mahmud Khatib. Mudah-mudahan wasilah Fatihah dan keberkahan Fatihah dan keberkahan majelis ilmu ini Allah angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan dan kumpulkan di tengah-tengah kita. Yang terakhir untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu pagi hari ini, majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa, majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan wasilah Fatihah dan dari keberkahan dari baginda Nabi yang sedang ada hajat, Allah percepat qabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya. Ala hadhihi niyyah wa ala likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Terakhir, saya saya undang Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama keluarga besar dari Allah Yarham Kiai Zainuddin MZ, insya Allah akan melangsungkan haul yang ke-6 beliau nanti. Insya Allah haul ke-6 tanggal 29 April atau tepatnya 2 Sya'ban. Meninggalnya beliau 3 Sya'ban, cuma kita mundurin jadi malam Minggu. Waktunya habis Isya. Tempatnya tahu mah, Jalan Gandaria 1, Gang Haji Awong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Insya Allah akan dihadiri para ulama-ulama. Habib Rizik insya Allah juga bisa hadir. Terus ada Kiai Arifin Ilham, insya Allah Al-Walid Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf juga hadir. Abah Maulana Kamal Yusuf insya Allah juga hadir. Diharapkan bagi teman-teman jamaah, para orang tua yang ada keluasan rezeki dan keluangan waktu, ditunggu kehadirannya tanggal 29. Insya Allah. Abang-abang udah bisa hadir apa enggak? Yang khusus di Al-Mustaqim saya ngomong, kalau abang mau hadir, kami atas nama keluarga besar insya Allah bakal nyiapin kendaraan khusus untuk jamaah Al-Mustaqim. Mau hadir enggak? Oh, ntar tanggal 29 Bang kumpul di sini di Al-Mustaqim. Semua bis yang menuju ke Kebayoran naikin aja Bang. Ya iya bayar saya. Nah, kesimpulan. Intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu iman. Jaga iman kita baik-baik, wariskan kepada anak cucu kita Bang. Zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Masa boleh berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita hidup, dengan iman kita mau berjuang, dan dalam iman nanti kita berharap bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah dan kasar, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Sesungguhnya saya yang berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian tidaklah lebih alim daripada Bapak Ibu yang duduk di hadapan saya. Mohon dibukakan pintu ridho dan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun ada kalimat-kalimat yang salah juga